يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Al-mutanajjisi al-qadamu la yasluh lil muhadarah. Fa kaifa biman tanajjasa fammuh. Bukan udah ini, belum. Wa man khana hana. Oh, ada suaranya. Al-mutanajjisu. Ada suara ini? Ada? Hah? Ini ada ini. Ini ada ini. Ini ada suara, ada. Oh. Al-mutanajjisu qal-qadamu la yasluhu lil muhadarah. Fa kaifa biman tanajjasa famuh. Orang yang najis kakinya tidak patut untuk hadir di majelis. Ya. Bagaimana orang yang najis mulutnya? Maksudnya famuh adalah lisan. Karena di akhirat nanti banyak yang disiksa dengan sebab lisan. Dengan sebab lidah. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah lidah, akibat lidah bisa dapat masukkan neraka? Maka Nabi menjawab, ya, waihat ka ummuk, katanya. Wa hal yaqubbun nas ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, kata Nabi. Bahwa tidaklah seseorang dilemparkan ke neraka melainkan hasil, ya, daripada lidahnya. Itu sebab Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, berkatalah baik atau diam. Ya. Maka seorang yang mulutnya artinya lidahnya, ya, tidak berkata baik, itu pertanda bahwa hatinya tidak baik. Ya, kalau berkatanya kotor. Man istaqama lisanuhu faqad khashu'a qalbuh. Orang yang kalau lidahnya lurus betul, maka tanda hatinya pun bersih.
Itu sebab yang patut masuk ke hadrah Allah ya, adalah orang yang pertama adalah yang selalu berzikir kepada Allah dan tidak berkata kotor. Man khana hana. Barang siapa yang khianat, maka dia hina. Qimatul yadi 500 dinar. Fa idza hanat quti'at fi rub'i dinar. Harga tangan 500 dinar. Tangan memukul orang, membunuh orang, tahu-tahu didenda, ada diatnya itu. Atau mencuri, tangan dipotong tangannya. Ya, karena dia mencuri, maka harga tangan itu 500 dinar. Kalau tangan itu hina, maka dipotong. Kutiat, maka dipotong. Ifa idzahanat, maka dipotong. Fi rubu'i dinar, seharga rubu' dinar. Ya. Sudah dipotong, bayar pula rubu' dinar. Maka seorang muslim adalah seorang yang saudara-saudaranya aman dari lidahnya dan tangannya. Wa man tajarra'a 'ala saghiratin waqa'a fi kabiratin. Barang siapa yang berani-berani melakukan dosa kecil, dia akan jatuh ke dalam dosa besar. Jadi ketika seseorang ingin terhindar dari dosa besar, jagalah dengan menjauhi dosa-dosa kecil. Kalau merasa ini kecil, dosa kecil, dosa besar itu hukum yang Allah buat untuk kemaslahatan di dunia. Kedua-duanya berdosa kepada yang maha besar, di sisi Allah tidak kecil, tidak besar. Namun Allah meletakkan hukum, ukuran kemaslahatan manusia, maka dosa kecil. Mencuri telur, tempeleng saja. Ya. Curi kereta BMW, penjara 2 tahun. Dengan dipukul polis misalnya. Tapi mencuri adalah mencuri dosa. Melanggar aturan Allah. Di mata Allah tidak ada bezanya antara curi telur dengan curi kereta. Itu sebab orang-orang sufi melihat hakikat dosa itu, maka dia membuat satu ayat seperti itu. Berani-berani dosa kecil, pasti jatuh ke dosa besar. Masalahnya dia tidak mampu melawan nafsunya di yang kecil. Lagi di yang besar. Karena nafsu memang nak dosa. Lagi besar, lagi nak. Maka berlatihlah di yang kecil-kecil untuk meninggalkannya. Bahkan di dalam melawan nafsu, bukan di dosa kecil melahannya. Di mengurangi waktu yang boleh, waktu yang mubah. Di dalam tasawuf diajarkan untuk mengurangi waktu yang kosong agar semua isinya taat. Sebetulnya yang kita bangun, yang kita pelihara adalah rohani, hati. Dan yang kita kalahkan adalah nafsu. Ya. I'rif kama ina nafsik wala tasik biha idza qalat laka tazuru pulanan farubbama rahilta ila narin tata'ajjaju tarmi binafsika fiha amdan fa innama hadza zamanu ijtima'in qallama tajlisu majlisan illa wa tu'sillaha fihi. Allah. Fakasirum minas salaf atharul julusa fi buyutihim wa taraku salatal jamaah. Allah.
kenalilah, pahamilah isi kandungan nafsumu. Tubuh ini nafs. Isi kandungannya adalah sifat-sifat syahwat dan sifat-sifat ghadab. Sifat-sifat marah. Itu kandungan tubuh. Kandungan tubuh ini ada sifat syahwat, ada sifat marah. Maka sifat itu disebut nafsu. Nafsu itu diri. Diri ini tubuh. Tulang, daging, dengan anggota tubuh yang sempurna. Ciptaan Allah yang indah. Tetapi tubuh ini dibuat dari bumi ini, dari tanah. Mengandung sifat-sifat ya, alam ini. Di dalam tubuh kita ada sifat-sifat amarah binatang. Ada sifat syahwat binatang. Ya, karena bahannya adalah sama-sama dari tanah. Maka sifat itu disebut nafsu. Nah itulah, pahami, kenali bahwa di dalam diri kita ada itu. Ya, jangan pernah percaya sebelum kita memiliki akhlakul karimah, ilmu, amal, akhlak. Baru kita rasa aman dengan nafsu kita. Ya. Orang tidak cukup ada ilmu misalnya. Dan dia seorang yang sudah disebut tuan guru misalnya. Ya. Tidak aman dari nafsunya. Mesti mujahadah. Mesti menang. Ya. Kalau mesti menang ya berarti mesti melawan. Mesti melaksanakan peperangan dan mendapatkan kemenangan. Ya. Itu sebab ada satu simbolik kemenangan yang dilakukan oleh umat Islam setahun sekali di Ramadan. Bulan puasa 1 bulan itu melawan hawa nafsu. Begitu akhir 1 Syawal itu Idul Fitri. Ya. Boleh karena Anda sudah menang. Hari kemenangan. Tapi itu hanya pesta seremonial ya. Hanya zahir saja. Makanya dikatakan bahwa para salikin, para muridin itu kehidupannya setiap hari dan seumur hidup seperti Ramadan. Gitu. Dia mengurangi, maksudnya dia memerangi nafsu dengan mengurangi makan, mengurangi. Ya. Mungkin tak puasa, tapi dia puasa. Kita Ramadan mungkin puasa tetapi tidak puasa. Itulah i'rif kama ina nafsik. Kenalilah kandungan nafsu. Isi tubuh ini apa? Dan jangan kamu percaya dengan nafsu. Tis'in. Dan jangan kamu percaya dengan nafsu. Apabila nafsu berkata kepadamu, tazuru fulanan. Ziarahi si fulan. Nampak macam silaturahmi, panjang umur. Nah, jom kita pergi ke si fulan. Untuk apa? Ya, rupanya bual, buang waktu. Gibah. Ya. Dosa. Tak jaga lidah, tak jaga pikiran, tak jaga harga diri orang, tak. Ya. Kenapa? Karena perginya dengan nafsu. Boleh jadi kamu pergi ke neraka yang sedang bergolak-golak, yang ya, kamu melemparkan dirimu dengan sengaja di neraka dengan alasan silaturahmi. Kalau nafsu yang menyuruh. Ya. Ini zaman, kata beliau, ini kata Sidi Imam Ibn Atha'illah di zamannya. Zaman ini hanyalah zaman kumpul-kumpul orang yang sedikit. Dalam kamu duduk di kumpulan itu, melainkan kamu maksiat kepada Allah di ijtima itu. Makanya katanya dulu ada banyak orang-orang salaf mengutamakan tinggal di rumah sehingga mereka tidak
meninggalkan sholat jamaah di masjid. Ya. Ya kalau sholat jamaah di masjid AJK-nya, jamaahnya perang, ini sholat tarawih 8, ini sholat tarawih 23, terus begaduh. Nah. Maka di Mesir dulu terjadi, saya baca dalam buku Syekh Muhammad Al-Ghazali. Karena beliau adalah ketua Dewan Masjid se-Mesir. Jadi persoalan masjid-masjid mengadu ke beliau. Terjadilah perebutan masjid antara dua imam yang kedua-duanya ingin jadi imam. Dan yang satu nak tarawih 8, yang satu nak tarawih. Itu mungkin tahun 60-an mungkin terjadi. Jadi laporan ke Syekh Muhammad Al-Ghazali. Mana yang mesti dimenangkan? Maka kata Syekh Ghazali, yang mesti dimenangkan masjid. Tutup, kunci, jangan dipakai sholat. Ya, karena kotor yang masuk ke situ. Sedangkan di dalam masjid, tempat untuk berzikir kepada Allah dan mensucikan Allah. Ini maksudnya Imam Ibn Athaillah menjelaskan pentingnya menjaga lidah. Pentingnya memelihara tangan untuk kedua anggota ini tidak menyakiti sesama muslim. Ya. Sehingga hati-hati kita juga untuk terus berkumpul-kumpul. Ya. Boleh-boleh begaduh. Ya. Atau gibah. Dan lain sebagainya. Ya. Karena kecenderungan manusia, ini kita tubuh. Kecenderungannya ini selalu unus. Unus itu apa? Mesra dengan sesama tubuh. Hendaknya kumpul-kumpul, tak ada apa-apa. Ke kedai makan 2-3 jam. Dia lupa bahwa dia telah menggemukkan nafsu tuh. Menguatkan nafsu, tak ada dosa. Itulah yang tadi dikatakan bahwa para aulia atau pendidikan dalam tasawuf lebih mengurangi waktu mubah agar lebih banyak waktu taat. Ya, tidak ada di situ kewajiban apa-apa karena ada kewajiban, ada yang muakkad. Ya, salat ada waktunya, salat wajib ada waktunya, salat sunnah ada waktunya, ngaji ada waktunya, duha ada waktunya, kan banyak waktu yang kosong. Ya. Maka isi zikir daripada berbual-bual. Sudah duduk di kedai, mulut makan, perut kenyang, otak tidur, ya, dan bincang tak terasa apa benda. Ya, karena kitab ini kitab tariqah, kitab tarbiyah. Bagaimana menjaga lidah, bagaimana agar ijtima, ya, isinya kebaikan, boleh. Ya, mereka kumpul kepada sesama itu satu hal bagi nafsu. Satu apa? Satu bagian nafsu. Nafsu bagilah, karena kalau nafsu ditekan sangat, nanti dia akan jenuh. Dia akan umpama makanan tuh dia buang lagi. Dia buang lagi, nafsu tuh akan membuang lagi zikir kita, ibadah kita, karena dia tak dapat bagian. Kalau kita semua misalnya dalam kesungguhan nafsu tak dapat bagian, nafsu akan membuang, memuntahkan. Ya. Nafsu akan membuang ibadah kita, dia tolak, dia tak enak. Jadi bosan, jadi boring, ibadah jadi. Itulah ada siasatun nafs. Bagaimana mensiasati nafsu agar tetap tunduk. Ya, ada waktunya memberi bagian nafsu di yang mubah, bukan di haram. Kalau di haram lagi gemuk.
Nah, mubah pun kalau terlampau banyak sama dengan haram bagi nafsu, bukan bagi hukum syariat. Ini yang dikatakan oleh mereka orang sufi mengharamkan yang halal. Bukan. Mereka paham tentang nafsu. Ya, bukan masalah zahir nas, itu ibadah, tapi kalau nafsunya tetap kuat, ibadah pun tak berarti. Ya. Fa in talabatkan nafsu bil khuruj fasghilha bil qu'udi fiddar bi syai'in min ta'at. Kalau nafsumu memintamu untuk keluar, sibukkan dia dengan tinggal di dalam rumah dengan melakukan sedikit taat. Ya. Nafsu nak keluar terus ke mall. Ya, duduk di rumah boring, di luar pun bukan dapat nafsu yang kemudian di rumah jadi selesa, tak, makin sakit. Ya, makin sakit. Itu sebab dulu ada buku yang sering saya sebut, As-Sukut wa Luzumul Buyut, menjaga lidah dan duduk di rumah. Ya. Pergi itu memang ada kepentingan. Kalau tak ada kepentingan, sudah. Ya. Fa innal ghibata asyaddu min salasina zaniyah. Karena ghibah itu lebih buruk daripada 30 kali zina. Fil Islam, dalam Islam. Walakinnal kilabu la tarqud pidarin aliyatal hitan bal alal mazabil. Anjing tidak tidur di rumah yang temboknya tinggi, mewah, indah. Dia sukanya di zibalah. Ya, itu sebab tidak mau nafsu itu duduk, karena di sana nafsu tidak dapat bagian. Mesti dia nak keluar agar dapat bagiannya. Ya, anak muda pergi ke mall, jom kemana? Cuci mata. Ya, perempuan pun cuci mata, tengok barang-barang indah, cuci mata tuh. Nah, balik marah suami, ya, tak minta beli barang. Ya, itu pun cuci mata juga. Nah, itu cuci mata dengan air acak. Dengan air acak itu. Ya. Nah, maka orang yang suka memberikan banyak bagian nafsu, itulah tempatnya. Itu zibala. Ya, tak ada orang ada dalam ada majlis zikir, berat tuh. Untuk pergi ke situ, ke tempat pengajian berat. Ya. Kalau tak rapat-rapat sangat dengan ustadz, tak sampai itu ke majelis. Kalau kenal-kenal gitu atau berat. Ya. Wa man arada an yanzura ila amsilatil qulubi fal yanzur ila diyar. Fadarun qad kharabat hatta baqiyat mabulatan lil bawalin wa qalbun kaddaril amirati wa qalbun kaddaril kharab. Barang siapa yang ingin melihat perumpamaan hati, maka lihatlah kepada rumah. Ada rumah yang sudah rosak sehingga menjadi tempat orang buang air kencing di situ. Itulah kalau hati yang rusak. Ya, kencing semua di situ. Ya, yang haram-haram, yang semua kencing. Kalau hati rusak, maka yang datang yang rusak. Pikiran rusak. Ya, tak akan lebah itu pergi ke bangkai. Ya, karena dia nak menghasilkan madu, dia pergi ke bunga. Tapi kalau ngengat, apa ngengat? Binatang yang mengerumuni bangkai itu. Bukan. Apa? Langau. Kalau bangkai, langau yang datang. Kalau hati bersih, pikiran juga yang positif-positif tuh. Tapi kalau hati kotor,
datang pikiran kotor tuh. Ya. Jadi orang bersangka buruk dengan orang, bukan orang buruk, tapi hatinya buruk. Mana tahu orang baik atau buruk? Kalaupun buruk tak tahu pun. Tapi kalau hatinya baik, orang betul-betul buruk pun dia sangka baik. Ya. Karena apa yang ada di hati, apa kualitasnya hati itu. Seperti rumah tadi, kalau kosong, orang kencing lah. Tak akan rumah bersih, mewah, menyala, mengkilap. Orang kencing di situ tak ada. Hati seperti rumah yang subur. Dan hati juga seperti rumah yang kosong, rusak. La tuzhir samsak hatta tu'amilallahi ta'ala. Fatasaddaq kulla yaumin walau bi rub'i dirhamin aw bi luqmatin hatta yaktubakallahu fi dewanil mutasaddiqin. Wa shalli minal laili walau rak'atain hatta yaktubakallahu ma'al qa'imin. Wa iyyaka an taghlat wa taqulu man indahu qutu yaumin bi yaumin kaifa yatasaddaq. Qala ta'ala falyunfiq mimma atahu Allah. Famisalul miskin idza tasaddaqat alaihi idza tasaddaqta alaihi kalmatiyah tahmil zadaka ilal akhirah. Janganlah kamu tampakkan mataharimu sehingga kamu berinteraksi kepada Allah. Ya. Ini perkataan satu penggal lain ya. Tadi orang yang ingin melihat perumpamaan hati, maka lihatlah contohnya kepada rumah. Ya, kalau rumah rusak, maka hati ada yang seperti rumah yang subur, artinya rumah amir itu rumah yang dihuni, yang ada orangnya. Dan ayat yang ini, janganlah kamu tampakkan, zahirkan mataharimu, makrifatmu, ilmumu, kedudukanmu, ya, kepada orang, melainkan untuk kamu berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Karena jika kita tidak berinteraksi kepada Allah, tidak muraqabah katakan, maka ibadah semata-mata itu untuk dilihat orang. Karena tubuh ini memang alam yang syahadah, alam yang nyata di sini. Maka apa yang dia lakukan, kalau tidak dinampak orang, tidak dilihat orang, rasanya tidak berbuat. Karena memang itu alamnya. Namun orang berbuat baik pun, orang tahu dia berbuat baik. Kalau tak, dia akan ceritalah macam mana caranya. Ya. Kalau dia memberi sumbangan pun sudah dia nak sembunyi itu supaya dikira orang yang punya pahala besar. Ya, suruh sebut hamba Allah. Itu pun dia cerita kepada orang. Saya kalau sedekah itu tanah disebut nama, saya sebut hamba Allah. Tak dapat kalau tak ada makrifat, kalau tak ada matahari dalam diri itu. Ya, artinya jangan merasa bahwa kita punya matahari sebelum kita berinteraksi dengan Allah. Jika kita sudah segala sesuatu, ya, segala sesuatu untuk Allah baru. Ya, seolah-olah beliau masih menyuruh kita untuk memperbaiki di rumah dan masih disuruh khumul, jangan syuhur. Artinya melakukan kebaikan dan orang tidak tahu. Lebih banyak di rumah dan jangan bergaul dengan orang. Ya, karena al-khalqu da wal haqqu dawa. Orang-orang itu penyakit, obatnya Allah. Artinya obatnya Allah jika dia sudah melihat, sudah punya makrifat, sudah punya akhlak yang sempurna, kalau berinteraksi kepada orang adalah berinteraksi kepada Allah, maka itu obatnya maksudnya. Dan boleh berinteraksi kalau sudah sempurna.
Gitu. Bukan, oh berarti orang sufi tidak bergaul dengan orang. Tak. Ada ayat lain nanti mereka mengatakan orang yang sempurnalah yang boleh, yang syuhudul ayani istilahnya. Bersedekahlah setiap hari walau 1/4 dirham atau 1 lukmah. Ya. Kita pergi ke pasar, beli barang, rupanya kita lupa beli banyak makanan. Ya. Kalau memang ada akhlak ada akhlak zuhud, ada akhlak karim, sifat dermawan, maka dia akan merasakan bahwa ada makanan yang lebih dia beli. Bagilah ke orang, walau lukmah. Sebetulnya memberi itu bukan menguntungkan orang, tetapi dia sedang membangun sifat kasih, sifat sayang kepada sesama. Ya, itu sebab yang wajib saja ada 5%, 10%, 15%, kecil, secuil daripada harta. Artinya, jika orang mampu mengeluarkan secuil itu, berarti dia memiliki secuil kasih sayang itu. Jika tak mampu, memang langsung dia tidak mempunyai akhlak kasih sayang. Ya, itu sebab dalam bahasa Arab, mal disebut mail. Malun. Ya, mailun. Condong kepada selain Allah, tidak sidik, tidak tegak berdiri. Walau 1 suap, sehingga Allah menulismu di catatan orang-orang yang bersedekah. Rasulullah dengan sahabatnya mengatakan ada orang yang masuk surga dalam pintu sholat, ada orang yang masuk surga dalam pintu sedekah, ada orang yang masuk surga dalam pintu puasa, ada orang, ya. Dan Rasulullah menyebut si fulan itu masuk pintu surga dari pintu ini. Sayyidina Abu Bakar di depan. Dia tanya, Nabi sebutkan yang lain. Sayyidina Abu Bakar duduk di depan tak disebutkan. Naklah dia, saya ya Rasulullah. Ya, nak tahu masuk pintu surga mana saya. Maka Rasulullah mengatakan, ya, sambil menatap kepada Sayyidina Abu Bakar, kamu punya semua pintu. Sayyidina Abu Bakar ada dalam semua catatan. Ya. Kita di akhirat rupanya tak ada pun tercatat di buku catatan amal itu, tak ada. Semuanya bukan karena Allah. Dan kita sudah ambil semuanya untuk di dunia. Ya. Katanya kita nak bangun surga, inilah kita ibadah bangun surga. Bangun yang cantik, yang besar, yang mewah, yang tinggi menjulang, yang tamannya indah. Kita tengah bina sekarang ini. Ya, hari-hari itu jika kosong zikir, itu kita menanam rumput, menanam bunga, menanam di istana kita. Nah, balik-balik, wow. Jangan dibagikan di dunia ini untuk untuk akhirat semua. Salatlah di malam hari meskipun 2 rakaat sehingga kamu dicatat sehingga Allah mencatatmu termasuk orang yang salat malam. Wa iyyaka, dan hati-hati kamu jangan salah. Dan kamu berkata bahwa orang yang mempunyai 1 kut harinya, ya, man indahu kutu yaumin biyaumin kaifa yatasaddaq. Orang yang hanya punya makanan hari ini punya hari ini, hari esok hari esok. Hanya punya sehari-sehari pun bersedekah juga ke. Jangan bertanya begitu. Karena Allah berfirman, "Falyunfik", napakah
sedekahkanlah mimma dari apa yang Allah berikan kepadamu. Tidak banyak, tidak. Itu sebab di mazhab Abu Hanifah itu dia mewajibkan sedekah. Tidak hanya nisab, dia tidak. Dia punya harta maka ya, ada sedekahnya. Kita punya uang 100 ringgit saja. Ya. Keluarkan 1 ringgit. Gitu. Agar termasuk falyunfik mimma atahullah. Perumpamaan orang miskin jika bersedekah itu seperti kendaraan yang membawa bekalmu ke akhirat. Ya. Karena ketika orang memberi, ketika kamu memberi tunggu apa? Ya. Menunggu harta banyak dan sampai nisab, maka orang yang memberi dalam keadaan banyak itu yang memberi bukan kamu, itu harta, karena memang sudah wajib memberi. Ya. Tetapi jika memberi kurang daripada nisab itu, atau katakan orang tak punya, itu adalah pemberian hatimu. Gitu. Wa qala radhiyallahu man arada nihayat. Ya, itu tadi bincang tentang orang yang patut untuk masuk ke hadirat Allah itu. Jaga mulut, ya, jaga lidah, ya, dan jangan membuang waktu-waktu yang mubah untuk melakukan sesuatu yang tidak taat. Maka di dalam tarbiyah itu, di dalam tasawuf riyadhatun nafas, fudulul kalam itu dosa besar. Bicara yang tidak ada gunanya itu dosa besar dalam arti merusak nafsu, merusak jiwa, merusak hati. Kenapa? Karena nafsu banyak sangat mendapat bagian, sehingga malas sangat melakukan ibadah. Ya, kalau dikurangi bagian-bagian nafsu, hanya diberi untuk dia boleh tunduk kepada keinginan kebaikan, nah itu ya, kita akan menang melawan nafsu. Ya, akan menang melawan nafsu. Wa qala radhiyallahu man arada an-nihayah fa alaihi bi tashihil bidayat. Man arada an-nihayat, barang siapa yang mengingini nihayat, artinya akhir yang luhur, akhir yang baik, maka wajib dia memperbaiki permulaan. Ya. Sebetulnya kenapa orang sufi dikatakan ibnu waqti? Karena tidak ada manusia yang hidup di masa depan, ya. Tidak ada. Sampai bila-bila pun. Dia hanya punya masa sekarang saja. Dan terus sekarang itu ya, berulang-ulang berjuta-juta kali. Ya. Namun sekarang-sekarang yang masa tua yang baik adalah sekarang-sekarang yang masa mudanya diisi dengan baik. Gitu. Apabila dia telah mengisi waktu dengan baik, maka apabila datang waktu baru, dia telah mengisilah ruang waktu itu dengan kebersihan dan kebaikan. Maka akan disyukuri. Tapi jika waktu itu diisi dengan malas, dengan tak buat apa-apa, maka waktu-waktu yang datang adalah disesali. Jangankan hak yang waktu baru, hak waktu yang lama pun tak ditunaikannya. Maka secara akal melihat semakin besar pekerjaan yang banyak dia tidak lakukan dan terasa makin berat.
Seolah-olah kita menumpuk-numpuk kerjaan. Padahal tak ada pun benda itu. Itu semua dalam psikologi jiwa kita. Tak ada orang yang merasa, oh dulu saya hebat sangat ya. Memang sempurna waktu. Semua orang menyesal. Banyak waktu yang kosong. Sampai di surga kita menyesal. Ya. Nabi memberitahu, yatahassaru ahlul jannah. Ya. Orang ahli surga itu masih menyesal apa? Masih banyak waktu yang kosong. Gitu. Lagi memang yang itu sebab ya, orang yang mampu mengisi waktu yang mubah pasti dia mampu mengisi waktu sunnah. Orang yang mampu memelihara sunnah dia tidak akan pernah meninggalkan yang wajib. Wa man sadaqa ma'allahi kafahullah Allah. Barang siapa yang jujur bersama Allah, maka Allah cukup baginya. Allah buat dia cukup Allah saja, tak perlu yang lain. Wa hamala anhu ma'unatad difa'. Maka Allah lah yang menanggungnya. Ya. Apa ma'una itu? Biaya difa', biaya pembelaan dirinya. Ya. Allah semua yang mengendalikannya. Dia sidik, udah. Saya pernah minta nasihat kepada seorang sufi. Ya. Boleh nasihatkan saya. Orang panggil saya Ustaz, Dai. Ya. Saya yang tahu apakah saya sidik atau tidak sidik. Gitu. Mungkin orang husnudzan bijahlihim karena bodohnya. Husnudzan. Beliau mengatakan jika kamu sidik kepada Allah tak payah pikir lain. Allah. Ya. Benar tak payah pikir lain. Tak perlu kamu pikir bagaimana membela diri kamu, bagaimana agar tidak dihinakan oleh orang di mana-mana, bagaimana agar tidak dijatuhkan, bagaimana agar tidak disakiti, bagaimana agar tidak. Ya. Jujur kepada Allah, benar. Ya kalau bahasa kita, kamu benar selamat. Gitu aja. Ini benar bukan benar karena benar persepsi yang rendah ya. Tapi benar dalam arti sidik kepada Allah. Ya, ada orang merasa ngaku benar aja. Saya benar, saya tidak berbuat apa-apa, saya ikhlas, saya... Iyalah memang tidak berbuat apa-apa, itulah jadinya memang kata betul. Li'annaha qad hana kullul hawan man ihtaja ilal khalaq. Karena telah hina dan betul-betul hina orang yang perlu kepada makhluk. Ya. Kita berbuat, kita berdoa, kita berusaha, kita ya. Allah wabas. Manusia tidak mampu memberi. Atazunnu dawa'a khulwan ta'kuluhu in lam tahjum alaihi hajman lam yahsul laka syifa. Kamu sangka obat itu manis yang kamu makan itu. Ya, kalau kamu tidak lawan obat itu, tidak dapat kesembuhan. Ya. Kita makan kan pahit, kita lawan, sembuh. Saya suka memberi obat kepada anak-anak, anak-anak kan tak mau. Ya. Saya tak paham, tak mau. Mau. Ya. Nanti dia muntah, ya. Tabiat manusia. Boleh. Ya. Cakap terus depannya, ini obat kamu mesti makan karena akan sembuh, ini obat kamu mesti makan, kita suap lagi dia buang lagi kita coba lagi, ini obat kamu mesti makan, ini sembuh, ini obat kamu terus ya. Sampai dia mampu melewati masa pahit itu ya. Semua mesti hujum, mesti dilawan, tak ada yang tak boleh. Kita ini mungkin, bukan mustahil. Mustahil itu tidak ada. Kita ini makhluk yang mungkin. Ya.
Fahjum ala taubah. Segeralah taubat. Ya. Wala taghlibuka halawatul maksiyah. Jangan manisnya maksiat mengalahkan kamu. Maka jika berbuat maksiat tobat, berbuat maksiat tobat, berbuat maksiat tobat. Ya, jangan pikir apakah Allah mengampuni. Kenapa dipertanyakan Allah mengampuni? Allah menyuruh tobat, sudah tobat saja. Jangan pikir, saya dosa sangat, Allah nanti, mantapnya cakap Allah. Ya. Allah maha besar daripada apa yang diciptakannya, dosa ciptaannya. Dan sifat pengampunnya jauh lebih besar. Kalau dunia ini hanya satu lembar sayap lalat, apa artinya dosa di situ dibanding ampunan Allah? Ya. Itu sebab mereka para aulia, jika dia melakukan dosa, sakitnya bukan karena perbuatan dosa. Sakitnya karena apa? Karena Allah mentakdirkannya dia dosa. Kalau kita sudah takdir tak apalah, ya, justru dia tak enak. Itu sebab dalam hikam Imam Abdullah Al-Haddad, itu nasihat untuk kita yang awam ya. Jika kamu berada di taat, kamu jangan pikir ke setelah taat. Boleh, tapi jangan sangat pikir ke setelah. Tapi pikirlah ke sebelum taat. Karena sebelum kamu taat, Allah bagi hidayah, baru kamu taat. Jadi itu hidayah. Jangan saya taat. Kalau pikir setelahnya, surga. Saya ahli surga rupanya. Boleh memang surga. Boleh surga jadi rangsangan ya. Untuk boleh. Tapi kalau maksiat, jangan kamu pikir sebelumnya. Pikirlah setelahnya neraka agar kamu takut. Ya, kalau pikir sebelumnya ini sudah takdir Allah, tak apalah. Siapa yang suruh Allah takdirkan? Dosalah kita. Ini permainan orang dewasa, para aulia cakap begitu, justru sedih. Kenapa engkau takdirkan ya Allah? Ya. Kita karena tidak paham Allah, ya itu. Itu sebab tobat itu bagi kita lupakan dosa. Tapi bagi mereka, kau ingatlah selalu akan dosa. Ya. Berbeda maknanya taubat bagi orang awam seperti kita dengan mereka para solihin, para aulia. Mereka yang tidak punya pengalaman amal ini, teksnya sama. Ya, kan ada, wali, semua wali, kita pun wali. Iyalah mas. Ya. Tapi janganlah bodoh begitu cakap, seolah-olah betul. Ya. Tak ada lah wali-wali itu, semua wali Allah berfirman, ya. Di Al-Quran, cerita Nabi dan ahli maksiat semua berdosa, iyakah? Dosa Nabi sama dengan dosa kita. Semua disuruh dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tubu ilallahi jami'a. Ya ayyuhan nas, tubu ilallahi jami'a. Wahai manusia, taubatlah semuanya. Semuanya itu kan termasuk Nabi dan termasuk kita yang bodoh, termasuk wa idza ra'aita nafsak mutatalli'atan ila syahwati fahrub ila Allah wastaghits bihi fa innahu yunjika minha. Jika kamu melihat nafsumu mutatalli'ah, sudah mulai berkeinginan untuk syahwat, sudah tengok-tengok ke syahwat, larilah kepada Allah dan minta tolonglah dengan Allah. Allah akan menyelamatkanmu dari nafsu. Terus istighfar. Jika ada nak dosa, Allah, tak bid'ah, panggil Allah. Ya. Ketika datang nafsu, teriak saja Allah, Allah. Ya. Saya sering mendampingi orang-orang soleh. Hidup, mendampingi dalam keseharian. Saya tidak mengerti kenapa terkadang mereka itu tiba-tiba, Allah. Nah. Dalam hati saya menderita sangat nih, Syekh nih. Ya. Sampai Allah. Ya.
nafsu itu terus hidup dan terus kita lawan. Dia sekali Allah selesai tuh. Ya. Kita sholat pun tak selesai nafsu. Ya. Dia astagfirullah, selesai. Kita pagi petang istighfar masih nak dosa. Ya. Karena kita tidak lari betul-betul ke Allah. Kita tengah zikir saja istighfar masih mikir maksiat. Astagfirullahaladzim. Baik. Ya. Dia cukup Allah, selesai. Bersih terus. Matrud terus syaitan itu. Ya. Badal ma taqul aina ashabul khutwa, aina al-awliya, aina al-rijal, aina al-basirah. Hal yasluh lil mutalattikh bil uzrati an yara binta sultan? Allah. Terus lari ke Allah dan minta tolong, istighfar, selawat, tahlil. Ya, daripada kamu berkata, ya aulia, ya kutub, ya ashabul khutwa, ya rijal. Ya. Daripada kamu bicara ainal basirah, ya, di mana mata hati. Ya. Kita nak cari wali tak tahu. Karena apakah patut orang yang berlumuran kotoran untuk melihat anak sultan? Diumpamakan para aulia Allah itu umpama anak raja. Kita petani miskin kotor, boleh masuk istana tengok anak raja, putri raja tuh? Tak boleh. Lagi ya, nak melamar. Tak. Itu perumpamaannya orang-orang sufi. Kita berlumuran kotoran, nak tahu mana wali, takkan. Ya. Seperti ashabul khutwa, orang yang mempunyai toys zaman, ya. Yang kejam terus di Mekah. Itu ashabul khutwa, aulia yani wali. Ya. Itu karamah. Karamah kan bagian daripada akidah ada. Tapi terkadang mungkin kita tidak percaya jika terjadi pada orang. Macam mana ada keyakinannya, tapi kita tak percaya kalau ada orangnya. Persoalannya kita tak akan jumpa karena kita tak percaya bahwa ada. Ya, saya pernah tanyakan itu kepada seorang syekh, apakah ada ahli khatwa? Malak bi ahli khatwa. Untuk apa kamu nanya-nanya? Ya tak mungkin tak ada, karena ini kan masalah akidah, pasti ada. Taib, kamu tanya mau apa? Ya kalau memang ini ya keyakinan, berarti kan ada orangnya. Kamu sendiri tidak percaya, bagaimana kamu nak jumpa Allah? Ya. Untuk memupuk kepercayaan itu perlu tahunan. Ya, untuk husnudzan. Ya. Sedikit aja husnudzan, boleh jumpa. Ya. Ya tak tahu betul atau tidak. Tapi ada keyakinan Allah. Ya. Di zaman sekarang yang ada kapal terbang tak ada artinya itu, tidak berguna. Ya, bahkan hanya jadi satu kena ada macam ahli sihir yang dia buat tontonan di dataran gitu. Nah, dia hanya sebuah tontonan yang indah. Tak ada melihat keagungan Allah. Itu sebab tak akan muncul di mata mereka yang hanya ya mutalattikh tadi, yang berlumuran dengan dosa. Kalau misalnya kita, itu ada wali, dia sholat terus di Mekah, misal sekarang ada. Apakah dia memperbaiki imannya, ibadahnya kepada Allah karena dia telah melihat keagungan Allah? Ya, tak. Itu perkara gaib kan. Ya, perkara kita tidak tahu bagaimana cara dia. Sekarang kita lihat benda yang material tuh, benda yang ada bendanya, besi terbang. Gitu. Ya, telah iktimad kepada materi lebih tinggi daripada iktimad kepada gaib. Gitu. Jadi untuk apa
itu ditunjukkan, dan kita pun tak akan bertemu dengan mereka karena tak ada gunanya. Buang-buang energi istilahnya. Ya, dan tidak mungkin Allah menunjukkan para walinya itu hanya seperti akrobat, seperti sihir. Tak. Kepada mereka yang bersih dan percaya, dan akan menambah kepercayaannya. Kan untuk itu karamat dan mukjizat. Ya, makanya para wali tidak mau terjadi karamat. Ya, kenapa? Karena mereka sudah tak perlu ditunjukkan keluar biasaan itu. Kalau ditunjukkan seolah-olah bahasa lisanul halnya mengatakan saya dah percaya, tak perlu. Karena karamat yang muncul pada seseorang mungkin untuk meyakini dia sendiri sebelum orang lain. Dan para wali yang luhur-luhur tak muncul karamat. Kenapa? Dia sudah tak perlu. Lihat orang-orang yang rendah. Jika bicara wali, rendah dalam arti zauknya, rendah dalam arti nurnya. Jika bicara wali, cari yang aneh-aneh itu. Karamat. Ya, tak. Yang paling penting adalah ada Allah di hati itu. Bukan nak. Ya. Saya sering khidmat jika ada tetamu masyayikh dari luar negeri di Indonesia. Saya kenalkan kepada para ulama. Yang ditanya oleh mereka, antum, ini dia mursyid ya. Antum pernah tengok karamatnya? Ya. Hatta ketika bawa syekhuna orang tanya karamatnya apa? Tak tahu. Ya. Akhirnya saya tanya ke beliau. Sidi ramai orang tanya karamatnya. Terus kamu jawab apa? Tak tahu. Kenapa kamu tak cakap? Hari-hari saya dimarahi istri, itu karamat saya. Ya, cakaplah, itu karamat saya. Saya ingat, kamu tak tahu. Allah, dosanya saya tak tahu karamat guru. Rupanya. Ya. Jangan sibukkan otak mereka dengan karamat. Allah wabas. Sibukkan dengan Allah. Itu sampah. Ya. Ya. Tapi masih ramai orang karamat. Hatta gurunya, ya, nak ditontonkan satu khayalan, nak ditampakkan, ditunjukkan ke otak manusia, ke otak orang itu satu khayalan bahwa gurunya misterius. Ya. Kami bersyukur berjumpa guru mentontonkan dirinya manusia. Ya, bukan tahu misterius. Ya. Misteri. Ya, misteri apa? Pelik. Ya. Karena kita hanya menyembah Allah wabas. Ya. Maka kata beliau, daripada kamu bicara mana wali, mana ahlul khutwah, mana rijal, ya, apakah orang yang berlumuran dengan kotoran bisa boleh melihat anak putri sultan? Ani Syekh Makinuddin al-Asmar radhiyallahu anhu ta'ala qala kuntu bil Iskandariyah fara'aitu samsan qad tala'at ma'asyams fata'ajabtu min dzalik fadanautu minhu fa idza syabun qad khatta azarah qad ghalaba nuruhu ala nuri syams fasalamtu alaihi farada alaihi salam faqultu lahu min aina faqala salaitu subha fil masjidil aqsa bi baitil maqdis wa usalli indakum adh-dhuhr wa usalli al-'asra bi Makkah wal maghrib bil Madinah faqultu lahu takunu dhaifi faqala la sabila laka illa dzalik summa wada'ani wan sarafa. Ini Syekh Makinuddin al-Asmar semasa dengan Imam Ibn Arabi. Ya. Cerita dari beliau, kata beliau berkata, aku pernah di Iskandaria, tiba-tiba ada cahaya, ya, yang muncul bersamaan dengan munculnya matahari. Maka itu kenapa ada dua cahaya? Maka aku dekati, rupanya yang keluar cahaya itu adalah anak muda. Ya, yang telah membuang kotoran. Dan cahayanya telah mengalahkan cahaya matahari. Maka aku menyampaikan salam kepada dia, dan dia menjawabnya. Maka aku tanya, engkau dari mana? Engkau dari mana? Oh, aku baru sholat subuh di Masjidil Aqsa. Ya, nanti aku sholat zuhur di tempat kamu. Dan mungkin aku sholat asar di Mekah.
dan maghribnya di Madinah. Maka terus aku berkata, boleh tak jadi tetamuku? La. Tak ada masa. Kemudian bye-bye, pergi. Ya. Jika masih berlumuran kotoran, tak jumpa binti sultan. Ya. Maka ketika saya baca ini, ya, saya teringat, ada Alul Khutwah, pertanyaan saya pun seolah-olah meremehkan. Adakah? Ya, dijawabnya malak. Ya. Nah, apa kamu tanya-tanya? Iyalah. Nah, tanyalah. Ya, kamu sendiri tak percaya? Kamu sendiri kotor? Macam mana, nak? Allah, itu bukan rasa dipukul ya, itu rasa ditempeleng itu rasanya. Allah. Ya. Man akrama mu'minan faka'annama akramallah. Barang siapa menghormati seorang mukmin, maka dia menghormati Allah. Man azahu faqad adza sayyidahu wa maulah. Barang siapa yang menyakiti orang mukmin, berarti dia menyakiti tuannya. Fa iyyaka an tu'zi mu'minan, maka hati-hati kamu ya, menyakiti satu orang mukmin. Fa inna nafsaka qadim tala'at bimasawiha fayakfiha hamluk. Karena nafsumu nanti akan dipenuhkan dengan keburukan itu. Kalau kita nyakiti orang mukmin, maka keburukan orang mukmin diberikan ke kita. Kita memikul keburukan kita pun dah cukup dah. Ya. Ma misaluka illa kal basalah idza kusyirat kharajat kulluha kusyura. Kamu itu umpama bawang, jika dikupas bawang kulitnya yang nampak kulit lagi. Dikupas lagi kulit lagi, dikupas semua kulit. Ya. Idza aradta tanzifal ma qata'at anhu asbabuhu al-khabitha. Qata'ta anhu asbabahu al-khabitha. Pamisalul jawarih kasawaqi tajri ilal qalbi fa iyyaka an tusqi qalbak birrada kal ghibati wan namimati wal kalami sayyi wan nadhri ila ma la yahillu wa ghairi dhalik. Fa innal qalba la yahjubuhu ma kharaja minhu wa inna ma yahjubuhu ma qama fihi. Kamu itu seperti bawang, kamu kupas keluar kulit, kamu kupas keluar kulit. Maka kita hidup ini dalam menuju jalan kepada Allah, maka seperti itu, masuk ya, kita lepaskan, kita lewati ini, maka kita menghadapi kulit lagi. Kita lewati lagi kulit lagi, kita lewati kulit lagi, kita ilamala nihayatalah sampai kepada batas yang tidak ada batasnya. Itulah ketika Imam Junaidi ditanya tentang makrifat yang paling akhir, ya Rabbi zidni tahayyuran fi. Ya, sama juga kita melihat dari jauh, kalau makin dekat, ya bukan makin jelas, lagi jelas jauh. Kita tengok satu bola misalnya besar sebetulnya satu dunia, tapi kita lihat dari jauh kecil. Maka orang yang jauh dari Allah rasa kenal Allah, karena boleh nampak semua. Tapi bila yang dekat, oh, ya makin tak nampak kebesaran Allah itu. Ya. Itu sebab mereka jiwa-jiwa yang kerdil amal, mereka yang mahbud wa mahbud, ya, akal mereka yang jatuh sering menghina aulia, seolah-olah dialah yang paling paham tentang Allah. Ya. Jika engkau ingin menyucikan air, putuskan sebab-sebab kotorannya. Ya, air mengalir kotor. Cari di mana yang membuat air ini jadi kotor. Ada sumbernya, air tak kotor. Ya. Kita ada ruh di dalam, itu tak kotor. Tapi kenapa jadi tak boleh buat kebaikan? Ada yang mengotori jalannya ruh itu, jalannya hidup ini.
sumbat itu tutup. Perumpamaan anggota tubuh itu seperti sawaki. Sawaki itu aliran air yang kalau kita sawah itu kan ada saluran-saluran yang menjadi jalan saluran air untuk menyirami sawah itu kan. Itu sawaki namanya. Ya, tali air. Ya. Anggota tubuh itu seperti tali air yang mengalir ke hati. Hati ini ruh ini bersih. Tapi kenapa kotor? Tak ada hati kotor. Yang kotor itu yang menghalangi itu. Ya. Maka hati-hati kamu meminumi hatimu dengan yang kotor. Seperti apa? Ghibah. Ini mulut ghibah. Kotor hati. Ya, namimah. Maka khamsun minal kabair tuh. Ada 5 tuh termasuk dosa besar. Dusta, lidah. Ghibah, lidah. Namimah, lidah. Sumpah palsu, lidah. Yang kelima, derhaka kepada orang tua dengan mengucapkan kata-kata yang menyakitinya. Itu 5 dosa besar, itu lidah. Makanya pada awal ya, dikatakan jangan dikira lidah ya, tidak menyebabkan kita masuk neraka. Bahkan ada dalam hadis dhaif jiddan. 5 membatalkan puasa. Itu ghibah, itu mulut semua. Ya. Itu sebab orang sufi yang menjadikan lidah ini sangat penting. Setelah perut. Pertama perut, kedua lidah. Ya. Perut kosongkan, lidah jangan bicara buruk. Dah. Itu adalah satu perlawanan asas melawan nafsu. Itu menang. Jika itu berhasil, maka berhasil dalam tarakki meningkatkan kerohanian. Ya. Ghibah, namimah, dan perkataan buruk dan melihat kepada sesuatu yang tidak halal. Kotor mata. Karena tidak halal yang mengotori hati. Ya, bukan cuci mata. Cuci mata, pergi ke mall, tengok gadis-gadis cantik. Ini anak muda lah. Ya. Jangan kira anak muda, anak tua pun sama. Ya. Disalahkan anak muda. Karena hati tidak terhalang oleh apa yang keluar dari hati. Yang keluar dari hati tidak akan menghalang dia. Nur. Justru yang menghalang itu adalah maqama fihi. Apa yang berdiri di depan hati itu. Apa ini mata ini yang menghalang. Ya. Mata. Itu sebab ketika orang hatinya sudah dominan, sudah kamil. Maka dia mampu menanggulangi anggota tubuh oleh rohani. Bukan oleh nafsu. Sifat syahwat dan sifat marah kita menggunakan anggota tubuh ini. Makanya Imam Al-Ghazali mengumpamakan hati itu seperti raja. Kita perlu raja. Maka hati mesti jadi raja. Kalau tidak, ya kalau rajanya hanya raja bayangan, ya rajanya ada tapi tidak berfungsi. Maka seluruh rakyat itu yang memerintahkan negara ini. Ya. Rakyat itu artinya mafia yang memimpin. Ya. Penjahat yang memimpin. Koruptor yang memimpin. Itu rakyat semua tuh. Karena rajanya lemah. Hatinya lemah. Kalau hatinya lemah, maka seluruh anggota tubuh ini menghalangi hati, menghalangi raja, melemahkan raja. Maka nafsu ini, tubuh ini umpama negara. Tubuh ini kan tubuh. Umpama negara. Di dalam negara itu kan ada rakyat. Ya. Di dalam tubuh ini ada anggota tubuh. Itu rakyat. Ya. Perut, rakyat. Kemaluan, rakyat. Tangan, kaki. Semua ini. Kalau hatinya kuat, maka semua tunduk dengan rakyat. Dengan hati, dengan raja. Dan raja punya Perdana Menteri, wakil, yaitu akal.
hatinya kotor, maka akal akan memerintahkan kotor. Kenapa? Karena akal tidak diperintah oleh hati, justru diperintah oleh rakyat. Ya, nak gibah, nak hina, meskipun atas nama kebaikan. Ya, tertipu oleh nafsu dan syaitan. Ya, itulah hijab kepada Allah. Macam mana nak paham Allah? Ya. Naqifuna walhamdulillah al-Fatihah. Ya Latif. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. وطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا من خلق يا عليما من خلق يا خبيرا من خلق يا بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا من خلق يا عليما من خلق يا خبيرا من خلق وطب بنا يا خبير يا لطيف لم يزل ضمنا بما نزل انما لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ضمنا بما نزل انما لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم تبنا بما نزل انما لم تزل بنا والمسلمين. لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله عليه صلاة الله نبينا يا سلول الأمر أمير أيها الإنسان لا إله إلا الله لا ماء وما لا إله إلا الله لا إله إلا الله فرقا لا إله إلا الله اسم البشير هي المتين إكرام العالمين لا إله إلا الله بحج والنجاة فيها تنجمين بالأحكام لا إله إلا الله سيئات بها حسنات بها درات لا إله إلا الله بها فيها
taqwa hiya kalimatut taqwa la ilaha illallah Al-Qudur ya nurun ala nur Nur Rabbi al-Madur La ilaha illallah Kalimatul Usta Hiya dawamul asla Laisaruni alama La ilaha illallah Hiya shifa'ul hilal Hiya shifa'ul ghalal Fathul ayasal malal La ilaha illallah Lazimuha ya ikhwan Nawiru bihal jinan Al jinan La ilaha illallah Mu'abil ashar wal ibkar Tastamidu min anwar La ilaha illallah Iru bihal qulub Mahisu bihal dhunub Natlub La ilaha illallah Fil ukhra La ilaha illallah Maula al-a'la La ilaha illallah Al-afat La ilaha illallah Birisanil murar Manhabana bilazar La ilaha illallah Khairul khalqi indallah Sahibul izzi wal jah Khatamur rusulil ilah Muhammad Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu ma fi asrarina faqbal ma'dziratana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dzunubana wa ta'lamu hajatana fa'tina su'lana ya Allah alhimna rushdana wa a'idna min sururi anfusina wa akrimna bittaqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Akhrijna ya Allah min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril ilm waftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa zakirna ma nusina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syiril Fatihah. Allah